kelas 24 dengan NIM 2010167. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dengan dosen pengampu saya adalah Ibu Esti Pudyastituti, SE MSI. Yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan yang final. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama adalah Suharman. Pengambilan keputusan adalah proses memilih berbagai kemungkinan di antara situasi yang tidak pasti. Yang kedua, menurut Darmawan, pengambilan keputusan merupakan ilmu pemilihan alternatif, solusi, atau tindakan dari sejumlah alternatif solusi atau tindakan yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengetahuan, lingkungan organisasi, dan juga motivasi. Teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan yang berhubungan dengan perilaku seseorang dan memutuskan sesuatu. Apa sih itu proses pengambilan keputusan? Proses pengambilan keputusan adalah metode mengumpulkan informasi, menilai alternatif, dan akhirnya menentukan pilihan. Seberapa pentingnya proses pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik terhadap suatu organisasi. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. 7 langkah proses pengambilan keputusan yaitu langkah yang pertama adalah identifikasi keputusan yang perlu diambil. Saat mengidentifikasi keputusan, ajukan beberapa pertanyaan kepada diri Anda. Apa masalah yang perlu dipecahkan? Apa goal yang ingin Anda capai dengan menerapkan keputusan ini? Bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan? Semua pertanyaan ini adalah teknik penetapan goal umum yang akhirnya akan membantu Anda untuk menemukan solusi yang tepat. Saat sudah ditentukan dengan jelas, Anda akan memiliki lebih banyak informasi untuk menghasilkan keputusan terbaik guna untuk memecahkan suatu masalah. Langkah yang kedua adalah kumpulkan informasi yang relevan. Mengumpulkan informasi terkait keputusan yang sedang diambil adalah langkah penting untuk mengambil keputusan yang matang. Pengambilan keputusan efektif memerlukan informasi dari banyak sumber yang berbeda. Temukan sumber dari eksternal, baik dengan melakukan riset pasar, bekerjasama dengan konsultan, atau berbincang dengan kolega di perusahaan lain yang memiliki pengalaman yang relevan. Mengumpulkan informasi membantu tim Anda menemukan solusi yang berbeda untuk memecahkan masalah Anda. Langkah yang ketiga adalah cari solusi alternatif. Langkah ini mewajibkan Anda untuk mencari banyak solusi yang berbeda untuk masalah yang dihadapi. Menemukan lebih dari satu alternatif sangat penting dalam pengambilan keputusan. Langkah yang keempat adalah pertimbangkan bukti. Inilah saat Anda mengambil semua solusi yang berbeda yang ditemukan dan menganalisis caranya menangani masalah awal Anda. Tim mulai mengidentifikasi pro dan kontra setiap opsi dan mengeliminasi alternatif dari pilihan-pilihan itu. Ada beberapa cara umum di mana tim dapat menganalisis dan mempertimbangkan bukti opsi. Yang pertama adalah daftar bukti pro dan kontra. Yang kedua adalah analisis SWOT. Yang ketiga adalah matriks keputusan. Selanjutnya langkah kelima, pilih dari sejumlah alternatif. Langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan akhir. Pertimbangkan semua informasi yang telah dikumpulkan dan pengaruh keputusan ini terhadap setiap pemangku kepentingan. Terkadang keputusan yang tepat bukan salah satu dari alternatif, tapi gabungan dari beberapa alternatif. Pengambilan keputusan yang efektif melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Langkah yang keenam adalah ambil tindakan. Setelah pengambilan keputusan akhir memberikan izin, inilah saatnya menerapkan solusi. Gunakan waktu untuk membuat rencana implementasi sehingga tim satu pemikiran untuk langkah selanjutnya. Kemudian, ini saatnya menerapkan rencana Anda dan memantau progres untuk menentukan apakah ini keputusan yang terbaik atau tidak.
Langkah yang ketujuh adalah tinjau keputusan Anda dan pengaruhnya terhadap baik buruknya solusi yang ada. Setelah mengambil keputusan, Anda akan dapat memantau matriks kesuksesan yang diuraikan pada langkah pertama. Ini cara menentukan apakah solusi ini memenuhi kriteria kesuksesan tim Anda atau tidak. Berikut beberapa pertanyaan untuk dipertimbangkan saat meninjau keputusan Anda. Apa keputusan memecahkan masalah diidentifikasi tim di langkah pertama? Apa keputusan ini memengaruhi tim secara positif atau negatif? Yang ketiga, pemangku kepentingan mana yang menikmati manfaat dari keputusan ini? Serta pemangku kepentingan yang mana yang terdampak secara negatif. Jika solusi ini bukan alternatif yang terbaik, tim Anda dapat memanfaatkan penggunaan bentuk manajemen proyek berulang. Hal ini memungkinkan tim cepat beradaptasi dengan perubahan, serta pengambilan keputusan terbaik dengan sumber daya yang dimilikinya. Jenis model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan terbagi menjadi 3, yaitu model pengambilan keputusan rasional, model pengambilan keputusan yang intuitif, model pengambilan keputusan yang kreatif. Yang pertama, model pengambilan keputusan yang rasional. Ini adalah jenis model pengambilan keputusan yang paling umum yang akan Anda lihat. Jenis ini bersifat logis dan berurutan. 7 langkah di atas adalah contoh model pengambilan keputusan yang rasional. Saat keputusan berdampak besar pada tim dan Anda perlu memaksimalkan suatu hasil, ini adalah jenis proses pengambilan keputusan yang harus digunakan. Jenis ini mengharuskan Anda untuk mempertimbangkan berbagai perspektif tanpa banyak bias agar Anda dapat mengambil keputusan yang terbaik. Contohnya, sebuah keputusan pemerintah untuk meningkatkan produksi beras di suatu kecamatan. Hal tersebut dilakukan agar berdampak pada ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah model pengambilan keputusan yang intuitif. Jenis model pengambilan keputusan ini ditentukan oleh informasi atau data, bukan intuisi. Bentuk pengambilan keputusan ini memerlukan pengalaman terdahulu dan pengenalan pola untuk membentuk insting yang kuat. Model pengambilan keputusan yang ketiga adalah model pengambilan keputusan yang kreatif. Model pengambilan keputusan kreatif mencakup pengumpulan informasi dan wawasan tentang masalah serta menghasilkan ide potensial untuk solusi, serupa dengan model pengambilan keputusan yang rasional. Dasar dalam pengambilan keputusan menurut George R. Terry menyebutkan 5 dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan juga rasional. Yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi merupakan pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan yang praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih rendah kedudukannya. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan juga konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan adalah wujud implementasi seseorang dalam menafsirkan, merespon, dan juga bereaksi kepada situasi yang dihadapinya. Mengapa gaya pengambilan keputusan itu penting? Baik Anda memimpin tim atau suatu perusahaan, penting untuk memahami bagaimana Anda membuat keputusan, karena mengetahui bagaimana Anda dan rekan kerja Anda membuat keputusan
dapat menghasilkan lingkungan kerja yang lebih produktif dan kooperatif. Mempraktikkan pengambilan keputusan yang baik dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan Anda. Mengenal 4 gaya pengambilan keputusan akan membantu Anda memahami proses Anda sendiri dan cara orang lain membuat pilihan di tempat kerja. Ketika Anda mengidentifikasi gaya menentukan Anda sendiri, Anda dapat belajar bagaimana mengelola hasil dari suatu situasi ketika Anda perlu memberikan suatu solusi. Di sini saya akan menjelaskan 4 gaya pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, langsung atau direktif. Ini adalah tipikal pengambil keputusan yang cepat, di mana orang yang memiliki karakter ini tidak dapat membuang waktu berlama-lama dan melakukan analisis pilihan yang ada dan segera mengambil tindakan yang runtun. Pengambilan keputusan ini didasarkan kepada pengalaman, sehingga akan sangat mudah menghadapi situasi yang berulang, tetapi cenderung mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan untuk situasi baru yang belum pernah dihadapi. Umumnya mereka tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan masukan orang lain, terutama yang memiliki pandangan yang berbeda. Bagi seseorang dengan gaya seperti ini, mengambil keputusan yang lebih baik dibandingkan mengikuti pendapat orang lain. Tips yang perlu diperhatikan adalah lebih cermat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dengan mengupayakan mencari data-data yang relevan atau sesuai sebagai dasar dalam memutuskan beberapa pilihan. Apabila menghadapi situasi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, cobalah untuk lebih terbuka dan menerima saran dari pihak-pihak lain untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Yang kedua adalah analitis atau analitik. Ini adalah tipikal pengambil keputusan yang sangat berhati-hati dan khawatir membuat keputusan yang salah karena tergesa-gesa dan merasa tidak nyaman apabila harus mengambil keputusan segera. Data dan informasi adalah hal yang penting sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, karena harus fokus mempertimbangkan dan menganalisis semua informasi untuk setiap pilihan sebelum memutuskan. Seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan suatu keputusan. Orang dengan gaya ini menikmati situasi-situasi baru yang tidak pasti dan berusaha mencari data dan informasi untuk mendapatkan kepastian. Selain itu, orang terbuka untuk mendengarkan pendapat orang-orang di sekitarnya dan memiliki kemampuan yang sangat baik pada situasi yang menyediakan beberapa pilihan sulit. Yang perlu diperhatikan adalah perlu menentukan tenggat waktu berapa lama yang diperlukan untuk menganalisis data-data yang ada sebelum mengambil keputusan, sehingga tidak berlarut-larut dan justru akan merugikan. Yang kedua, akan lebih baik untuk melibatkan orang lain dalam menganalisis data dan informasi yang tersedia, sehingga keputusan yang diambil pun tidak terkesan terpusat. Yang ketiga adalah konseptual. Ini adalah tipikal pengambil keputusan yang terbuka, dengan cara-cara baru dan berani menghadapi risiko, memiliki visi untuk mengambil keputusan jangka panjang tetapi kurang cepat dalam menentukan rencana, tindakan jangka pendek yang harus segera diterapkan. Orang dengan gaya ini memiliki ide-ide yang original dan berbeda, hanya saja kurang terdorong untuk melakukan tindakan nyata hingga dapat mewujudkannya. Mereka lebih menikmati proses berpikir dan merencanakan daripada bertindak, memiliki rasa percaya diri dan optimisme tinggi bahwa keputusan akan membawa keberhasilan, memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai prestasi serta mendapatkan pengakuan dari pihak lain, dan lebih mengutamakan intuisi daripada data. Tips yang perlu diperhatikan adalah perlu berlatih untuk bertindak melaksanakan keputusan yang telah diambil hingga tuntas, sehingga dapat benar-benar mencapai hasil yang diharapkan. Agar terciptanya manajemen risiko yang lebih objektif, kurangi optimis berlebihan terhadap keputusan dengan risiko tinggi yang didasari pada intuisi pribadi tanpa data yang memadai. Perilaku yang keempat adalah tipikal pengambil keputusan yang mempedulikan dan baik terhadap orang lain. Seseorang dengan gaya ini memperhatikan kepentingan kelompok yang dianggap lebih utama daripada kepentingan pribadi, sehingga berusaha keras untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan semua pihak.
Oleh karena itu, mereka merasa selalu membutuhkan masukan dan saran dari orang lain terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan. Mereka akan memastikan keputusan yang diambil akan menyenangkan semua pihak sehingga tidak perlu terjadi konflik dengan orang lain. Karena sangat bergantung pada lingkungan dan pandangan orang lain, mereka sering berubah-ubah pendapat. Tips yang perlu diperhatikan adalah perlu lebih percaya diri dan mengambil keputusan pribadi tanpa tergantung pada masukan atau saran dari orang lain. Mulailah dengan mengambil keputusan pribadi pada hal-hal yang tidak terlalu berisiko. Akan lebih baik untuk tidak terlalu menuntut diri sendiri dan menyenangkan semua orang, karena itu akan membuat pengambilan keputusan semakin sulit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.